Berhubung Mamang Xingyun atau Wonderland Season berikutnya tidak juga muncul batang hidungnya, sehingga kali ini Mimin akan membahas sebuah donghua yang cukup seru serta dapat memacu ketegangan dan adrenalin kita semua yang berjudul Renegade Immortal. Sebuah donghua yang diadaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama. Bagaimanakah ketegangan dan adrenalin Mamang Wanglin dalam setiap pertarungannya? Kita langsung masuk saja ke jalur ceritanya. Berlatar pada sebuah sekte bernama Sekte Pemurnian Jiwa, kita akan berfokus kepada seorang MC yang paling ganteng sedunia. Siapa lagi kalau bukan Wanglin? Yang mana saat ini Wanglin akan melakukan sesuatu yang nekat dan di luar akal sehat kultivator pada umumnya, yaitu ingin menantang satu sekte hanya seorang diri saja. Sehingga inilah yang terjadi. Setelah pesan tentang pertarungan menyebar, nampak para kultivator yang terdiri dari berbagai tingkat kultivasinya mulai berdatangan. Ketegangan mulai nampak ketika perhatian semua orang tertuju kepada Wanglin yang saat ini sedang berdiri di langit dengan memegang dua bendera di kedua tangannya. Melihatnya, Wanglin hanya terdiam acuh tak acuh karena baginya asalkan para kultivator itu tidak mengeroyoknya, maka dialah orang terkuat pertama di bawah ranah transformasi jiwa. Sehingga dapat dipastikan para kultivator yang ada hanyalah para keroco dan masih belum layak untuk menjadi lawannya. Setelah bertukar beberapa serangan dengan si ibu muda, nampak muncul sebuah serangan yang cukup kuat berasal dari cincin merah sehingga membuat semua jiwa yang Wanglin keluarkan menghilang. Sementara para kultivator yang lainnya langsung memberikan hormat kepada seseorang yang keluar dari ruang cincin merah. Beliau dikenal sebagai leluhur pendiri Sekte Pemurnian Jiwa yang bernama Du Tian. Saat ini Du Tian bukannya menyerang namun malah mengucapkan sebuah kata yang membuat Wanglin menjadi penasaran dan bertanya-tanya. Karena orang tua yang ada di hadapannya ini telah menunggu kedatangannya selama 2 tahun. Beliau juga menambahkan seandainya Wanglin tidak datang ke Sekte Pemurnian Jiwa, maka dirinya sendirilah yang akan mencari Wanglin. Tentu saja hal ini membuat Wanglin semakin penasaran kenapa orang tua ini ingin menemuinya. Bahkan saat ini Wanglin menjadi semakin dibuat terkejut karena secara tiba-tiba orang tua yang ada di hadapannya ini memberikannya 3 hadiah. Yang mana hal ini membuat Wanglin sedikit waspada karena hal ini sangatlah aneh, padahal mereka tidak saling kenal, tetapi orang tua ini malah ingin memberinya hadiah. Wow. Lalu kemudian tanpa banyak basa-basi, Du Tian langsung memberikan hadiah pertama untuk Wanglin, yaitu mengusir Liu Mei dari tempat itu. Meskipun gadis tersebut cantik, seksoi, bertombol badak jombo, wangi, dan senyumnya menawan, tetapi ia selalu memberikan perasaan bahaya untuk Wanglin. Sehingga ketika Liu Mei pergi, perasaan Wanglin menjadi sedikit lebih tenang.
Lalu kemudian Dutian kembali memberikan hadiah yang kedua, yaitu sebuah tekanan dari kultivator transformasi jiwa yang dapat membantu Wang Lin untuk memperbaiki jiwa Wang Lin yang rusak setelah sebelumnya mendapat serangan dari Li Yuanpeng dan tetua klan iblis raksasa. 加快元神恢复吗？你来找老夫，老夫如你所愿。不够，别提这闲理了。如。 Setelah kultivasi Wang Lin pulih, kini Dutian kembali memberikan hadiah yang ketiga. Dia menyuruh Wang Lin bersila. Lalu ia mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa yang dari dalamnya keluar 12 sosok kultivator transformasi jiwa yang merupakan jiwa inti dari bendera 1 miliar jiwa. Dutian menyuruh Wang Lin menyerap energi spiritual dari 12 jiwa itu untuk meningkatkan kultivasinya. 就需要你自行感悟了。这些魂魄以前都会放弃肉身神智，基本上全部都是因病行为。不错。 Setelah beberapa saat, Wang Lin lantas bertanya, apakah ia boleh menyerap sampai seberapa kuat ia bisa. Dutian pun memperbolehkannya. Alhasil, Wang Lin memanggil tubuh dewanya untuk menyerap energi spiritual bersama. Dutian yang melihatnya nampak cemas dan sedikit menyesal. Ia tidak habis pikir karena Wang Lin bisa menyerap begitu banyaknya. Lalu setelah Wang Lin selesai, ia pun dengan tergesa-gesa menyimpan kembali 12 kultivator transformasi jiwanya ke dalam bendera 1 miliar jiwa. 谁让老夫答应了呢？Lalu Dutian mengajak Wang Lin menuju cincin merahnya. Pada saat sedang ngobrol, Wang Lin lantas menanyakan tentang rumor dirinya yang telah menghabisi kultivator dari sekte pemurnian jiwa. Dutian pun menjelaskan bahwa hal ini hanyalah sebuah tipuan agar dirinya memiliki alasan untuk mencarinya. Jika tidak membuat alibi demikian, maka dirinya akan menarik banyak perhatian. 老夫去找你，才不会让人要寻我质问，掩人耳目。晚辈确实听说。 Di sini Dutian sedikit bercerita tentang sejarah sekte pemurnian jiwa, yang mana dulu sekte pemurnian jiwa memiliki 37 leluhur pendiri dan dirinya adalah yang ke-37 atau yang terakhir. Selain bercerita tentang sekte pemurnian jiwa, Dutian juga menceritakan tentang asal-usul negara Sujaku, yang mana dahulu kala para kultivator negara Sujaku adalah kultivator pengembara yang berasal dari negara lain. Untuk dapat menduduki negara Sujaku, leluhur terdahulu berperang melawan kultivator lokal yang memiliki ciri khas, yaitu dapat menggunakan kekuatan tato yang ada di tubuh mereka. Setelah pertarungan hebat itu, maka berdirilah 6 sekte utama yang salah satunya adalah sekte pemurnian jiwa. Namun satu hal yang menjadi pusat perhatian semua sekte, yang mana negara Sujaku tidak akan membiarkan ada kekuatan atau sekte yang dapat mengimbangi negara Sujaku sebagai negara kultivasi tingkat 6. Jika ada sebuah sekte atau negara yang berpotensi dapat menjadi negara tingkat 6, maka negara Sujaku akan berusaha untuk menghalanginya. 他怕朱血兴意志阻止任何一个5级修真国，是早已失去国境，就会被人一夜之间。修真国
是我炼魂宗。 Wang Lin sendiri masih merasa heran karena masalah itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Tetapi Du Tian menegaskan bahwa sebelum kematian saudaranya, konsepsi ramalannya memberitahu bahwa Wang Lin lah yang cocok untuk menjadi penerus sekte pemurnian jiwa berikutnya. Wang Lin lantas menganggap bahwa hal ini hanyalah kebetulan. Terlebih lagi dengan tingkat kultivasinya saat ini tidak mungkin dirinya dapat melindungi sekte pemurnian jiwa. 将是第37个，我的师兄是第空寻无果，这或许只是巧合。已经没有失败，把你带来了炼魂，但老夫寿元将断，我只 Du Tian kembali meyakinkan Wang Lin seolah-olah beliau sangat berharap agar Wang Lin menerima tawarannya. Terlebih lagi umur beliau sudah tidak bertahan lama lagi. Jika ia nanti meninggal, maka Sujaku pasti akan merebut bendera 1 miliar jiwa. Sehingga hal ini akan membuat sekte pemurnian jiwa hancur alias bubar. 待我寿元断绝之日，炼魂宗枉自有天意。 Meskipun awalnya Wang Lin menolak, tetapi karena Du Tian menaruh kepercayaan kepadanya sehingga Wang Lin pun berjanji akan melakukan yang terbaik. Du Tian yang mendengarnya nampak bahagia. Lalu karena dirinya akan melakukan pelatihan tertutup, Wang Lin diminta agar 10 tahun ke depan untuk jangan keluar dari sekte, karena jika terjadi sesuatu maka ia tidak dapat menolongnya. 为10年后魂魄进入魂府遇险，老夫来不及赶去，也活不到今日。晚辈还有一些私事。 Wang Lin meminta Du Tian agar jangan khawatir karena dirinya akan menjaga diri dengan baik. Terlebih lagi ia masih ada urusan pribadi yang harus diselesaikan. Jika ia sudah menyelesaikan masalahnya, ia akan segera kembali ke sekte pemurnian jiwa. Setelah berpisah dengan Du Tian, nampak Wang Lin berada di puncak sebuah gunung untuk memanggil tubuh dewanya. Setelah tubuh dewanya muncul, keduanya pun bersatu dan memandang ke arah negara Suyu dan terpancar dari matanya niat membunuh yang kejam. 巨魔族老祖，还有陈姬，你们的所作所为，即封印我的孙态，当日 Sementara itu, Liuan Peng nampak sedang berkultivasi untuk memulihkan diri setelah terkena serangan petir milik Sun Tai. Selama ini ia juga memerintahkan banyak kultivator untuk mencari mayat Wang Lin, tetapi tidak ada satupun yang menemukannya, sehingga membuatnya begitu murka. Namun sesuatu yang mengejutkan datang menyapanya. Iya, ternyata Wang Lin sudah datang untuk membalas dendam. Tapi sayangnya cerita pun bersambung.